Ya, kenapa ada orang-orang yang selalu menjelek-jelekan Indonesia ya dibanding dengan misalnya penemuan-penemuan bangsa asing yang semakin maju gitu ya. Komparasi tentu saja penting. Membandingkan kemajuan bangsa lain dengan apa yang sudah dicapai bangsa sendiri tentu saja penting. Karena disitulah awal ya, titik awal dari pengejaran kita akan ketertinggalan gitu ya. Nah, misalnya membandingkan katakanlah teknologi otomotif misalnya ya yang sudah dicapai oleh China sekarang misalnya. 10-20 tahun lalu mobil-mobil Cina itu dikenal mobil yang jelek kualitasnya ya. Tetapi sekarang ya kita mengenal Wuling, kita mengenal mobil listrik buatan Cina. Itu kan mereka sudah mengalami kemajuan dibanding sebelumnya. Bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai mungkin sekarang sudah menyamai teknologi Jepang ya. Sama dengan Korea misalnya ya. Mobil-mobil Hyundai itu kan sudah mulai bahkan mungkin lebih canggih dari mobil-mobil buatan Jepang gitu ya. Apa yang sudah dilakukan Indonesia? Tidak ada, ya kan? Nah, katanya kalau bangsa India itu software, ya kan? Bangsa Cina itu hardware, ya kan? Hardwarenya jago mereka. Bangsa Indonesia nowhere katanya gitu kan. Nah, ini kan yang maksud Anda sebagai orang-orang yang selalu menjelekan gitu ya. Nah, tetapi lihat kondisinya, benar tidak gitu. Apakah memang bangsa kita sama sekali tidak memiliki kemajuan itu dalam komparasi ini ya? Misalnya India jago sekali dalam software-software, mereka juga menguasai database ya, big data, kemudian lain-lain lah. Cina menguasai hardwarenya gitu ya. Chip yang tercanggih itu hanya ada di Taiwan misalnya. Ya. Chip yang tercanggih itu tidak ada di bangsa lain, tetapi di Taiwan gitu ya. Nah, itu kehebatan mereka gitu. Ya. Tetapi Indonesia apa? Nah, ledekannya adalah nowhere, tidak ada apapun gitu ya. Nah, apakah memang seperti itu? Gitu ya. Nah, tentu saja ledekan itu mungkin itu sarkastik ya dan sebenarnya terlalu menjelek-jelekan dan tidak pada tempatnya. Karena memang mungkin dalam hal teknologi informasi kita tertinggal, tetapi kita juga punya kemajuan lain, gitu ya. Misalnya dalam bidang pariwisata, ya. Tentu saja bangsa Indonesia jauh melebihi Cina, jauh melebihi Jepang, jauh melebihi India dalam hal pariwisata. Bali misalnya ya, Bali itu merupakan destinasi wisata nomor satu di dunia, gitu ya. Dan kita sudah punya program 10 Bali baru, artinya sedang mengadakan 10 tempat yang akan menjadi destinasi wisata seperti Bali, sehebat Bali gitu ya. Ada Danau Toba, ada Raja Ampat, ada apalagi itu banyak ya, Borobudur ya dan lain sebagainya. Dan saya kira kita punya kelebihan-kelebihan tertentu dan bangsa lain juga punya kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi saya kira bagi yang selalu mengecilkan bangsa sendiri, menghilangkan identitas sendiri, ya seharusnya memang komparasi itu dibarengi dengan apa yang sudah kita capai gitu ya. Supaya tidak berujung pada ya hanya menjelek-jelekan diri kita sendiri gitu ya, yang akhirnya akan menghasilkan aura negatif bagi bangsa kita gitu ya. Nah, komparasi itu penting, tetapi seyogianya komparasi itu juga ditambah dengan optimisme bagi bangsa sendiri gitu ya. Kalaulah kita masih ketinggalan di industri otomotif, di industri teknologi informasi, maka kita tentu memiliki kelebihan lain seperti tadi di dunia pariwisata misalnya gitu ya. Dan itu menjadi comparative advantage ya, menjadi tentu saja kelebihan bangsa kita dibanding dengan bangsa lain gitu. Karena tidak ada bangsa yang hebat di semua bidang, itu tidak ada gitu ya. Sehebat apapun perdagangan di Cina ya, dunia bisnis di Cina, mereka tentu punya kelemahan juga gitu ya. Sehebat apapun di Amerika kemajuannya, kita lihat banyak juga tuh
orang-orang yang keleleran di pinggir jalan, orang Amerika yang homeless, orang Amerika yang menjadi quote unquote orang miskin gitu ya, tetap banyak ya. Jadi kelemahan kehebatan suatu bangsa ada juga kelemahan lainnya. Mereka menganut liberalisme, maka tentu saja akan banyak orang yang tidak terurus karena liberalisme tidak peduli dengan hasil akhir. Beda dengan di kita. Kita itu menganut sosiodemokrasi, dan sosiodemokrasi salah satunya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka tentu itulah kelebihan dari bangsa Indonesia. Kalau seandainya ada fakir miskin, anak terlantar, maka itu akan dipelihara oleh negara. Teorinya seperti itu ya. Dan saya kira itu yang menjadi identitas bangsa, itu yang menjadi kelebihan bangsa kita. Bahwa ada perlindungan terhadap kaum miskin. Jadi gitu ya, intinya adalah komparasi itu tetap perlu. Kalaulah kita menemukan bahwa bangsa kita itu memang kalah dibanding dengan bangsa lain, katakanlah dengan bangsa tetangga gitu ya. Malaysia sudah punya Proton mobil, ya kan? Kita belum punya, berarti kita memang kalah. Ya sudah, kita memang akui kita kalah, ya. Bangsa lain, bangsa Singapura misalnya, ekonominya luar biasa, masyarakatnya kaya raya. Kita banyak sekali kemiskinan, gitu ya. Ya itu memang faktanya seperti itu. Berangkat dari fakta hasil komparasi itu, apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Jadi seharusnya komparasi itu menjadi awal dari upaya perbaikan agar kemudian identitas nasional menjadi semakin kuat, gitu ya. Seperti itu.